Konon ribuan tahun lalu, ada sebuah dinasti terkenal karena gioknya. Terkenal di seluruh dunia. Namanya dinasti Lanyu. Setahun lalu, dilelang. Aku dapat batu giok ini. Giok misterius ini. Setiap hari setelahnya, aku mengukir dengan susah payah. Hanya ingin selesaikan satu karya. Karya yang tiada duanya. Seolah-olah sudah detektor kan. Giok ini malah membawa aku ke dinasti Lanyu yang misterius itu. Bicara! Katakan bicara, bilang! Cepat bilang! Bukan aku. Cepat akui! Ayo katakan, ngaku saja! Cepat! Aku gak ambil barangnya. Barang di mana? Bilang! Bicara! Katakan! Bilang! Kakak, kenapa kita pakai baju begini? Ada pembunuhan. Bilanggi, di mana barangnya? Gak ngomong lagi. Giliran selanjutnya bakal kamu. Kenapa kalian nangis? Mereka gak berani bunuh kita. Itu melanggar hukum. Kamu jago akting ya? Pinter banget pura-pura. Tapi aku gak suka pura-pura gila. Cepat bilang, barangnya di mana? Oi, barang apa? Kalau kalian gak mau ngaku, mencuri persembahan ulang tahunku untuk ayahanda Kaisar, Bayu Wanli Jiangshan. Berarti aku cuma bisa bunuh kalian. Tunggu. Aku ada cara. Aku ada cara. Kata kamu, sebaiknya itu benar. Kalau tidak, aku siap bertanggung jawab. Pangeran, sudah dapat. Kerja kamu bagus! Ada hadiah! Terima kasih, Yang Mulia. Lukisan ini, aku berikan ke kamu. Semoga kamu ikut aku, berhasil dijiannya. Aku pasti bantu Anda. Walau bahaya, tak akan mundur. Cuma ini. Tidak ada lagi. Tanpa bahan, sulit kerja. kamu suka bantah ya? Maksudku, meski begitu, aku Chukingra. Orang seperti apa sih? Ukiran giok gini, gampang buatku. Aduh, tubuh asliku kasihan. Sejak kecil dianiaya ibu tiri, bahkan dijual ke istana pangeran. Jadi, pelayan terendah. Langu Seng mati ketakutan waktu itu. Sekarang aku sudah terima jasamu. Nanti setelah masa sulit ini lewat, aku pasti bantu balaskan kamu. Gak perlu segitunya. Suka ngingetin aku. Masih sisa waktu. Satu dupa buat hidup. Sentuhan akhir. Sudah jadi. Lihat ini. Gimana? Lumayan. Ngapain kamu? Ikut aku ke istana. Aku. Putra mahkota mempersembahkan satu buah persik salju. Persik salju tumbuh di tempat sangat dingin, berbunga tiap 3 tahun. Yang makan bisa panjang umur. Aku doakan ayahanda semoga bahagia seluas laut. Umur sepanjang gunung selatan. Bagus. Baik sekali. Benar-benar. Anakku yang baik. Duduk. Duduk, duduk. Giliranmu. Pangeran keempat mempersembahkan Jade Negeri Serbu Mil. Hari ini akan kubuka matamu. Jadi negeri 1000 mil datang. Bagus. Adik Kimpat, negeri 1000 mil punyamu ini sudah hancur semua. Mau apa sebenarnya? Apa maksudmu? Mengutuk dinasti kita. Bakal PK, pengawal, tangkap dia. Jangan tahu.
Yang mulia, bolehkan ini diberi ke putriku, biar putriku tunjukkan kisah mewah. Iya, Buka pintunya. Biar cahaya bulan masuk. Baik. Permaisuri, bagaimana menurutmu? Memang harta langka. Aku juga sangat kagum. bagus. Ternyata, UR yang paling paham isi hatiku. UR, bilang, mau hadiah A? Bisa bikin. Ayah bahagia. Itu sudah tugasku. Wah, gadis ini lumayan cantik. Kaisar, Ayah Kaisar, aku memang berniat membawa dia ke rumah. Ambil dia sebagai selir. Kamu minta izinku dulu belum? Benar-benar babi besar. Ayu kecilku. Jarang terjadi kamu mau punya yang perhatian sama kamu, orang paling dekat. Saya akan putuskan untukmu. Saya izinkan. Makasih. Yang mulia, bagaimana pendapatmu? seperti kata Ibu Suri, kalau begitu, aku juga setuju. Aku tidak mau. Jadi selirmu. Ini cuma solusi sementara. Kamu pikir aku tertarik padamu? Itu kata-katamu sendiri. Suka siapapun, tapi tidak bisa suka aku. Jadi lelucon saja. Lihat dulu dirimu, badan kayak gitu. Isi otakmu itu. Pikirin apa sih? Tak kusangka kamu malah suka hal beginian. Suka apaan? Omong kosong semua. Sampaikan perintah. Mulai hari ini, dia jadi pelayan pribadi aku. Ayo, Siap, aku laksanakan sekarang. Kak. Jangan pergi dong. Dia bisa lolos darinya. Dia berhasil menghindar. Wanita itu, siapa dia? Baru dijual ke istana pangeran. Latar belakang bersih. Ibu meninggal muda, yatim dijual ibu tiri. Menurutmu, istana adik Kimpet jadi agak sepi ya? Yang mulia ingin. Bukankah dia baru dapat wanita cantik sebagai putra mahkota? Harus kasih dia sedikit hadiah, biar istananya jadi lebih ramai. Siap. Adik Kimpet, meskipun ayah mengangkatku jadi putra mahkota, tapi tetap mempercayaimu dengan tugas besar. Selama kamu ada, kamu tetap jadi ancaman terbesar buatku. Panas sekali. Terlalu dingin. Nggak ada rasanya. Jadi kamu maunya seperti apa? Hangat salju pertama, Meni Ser Pegunungan, dingin embun pagi. Coba minum yang ini. Kok kosong. Kan hanya gelas kosong yang bisa menampung semua pikiran Anda. Berani-beraninya mengejekku. Jenggar. Pangeran keempat. Paling pandai menempatkan orang. Paduka tahu apa bakat terbaik putri kecil ini, yaitu ukir giok. Kamu pikir, dengan hanya itu, giok putih 1000 mil negeri. Kalau tidak begitu, Aku memang meremehkan kamu. Pangeran, bagaimana kalau Anda beri pertanyaan lain? Coba uji aku. Pangeran. Putra mahkota menyuruh kirim 1 gerobak perempuan, katanya Anda. Akhirnya sudah buka tirai. Dia. Minta agar Anda memanjakan mereka. Ini semua dari dia. Pangeran, saya pasti akan layani Anda baik-baik.
Pangeran beruntung. Semua wanita ini serahkan padamu. Aku suka wanita. Maksudku adalah, kalau urusan ini beres, ada hadiah. Tak suka mereka langsung kirim pergi saja. Lagi pula, bukankah kamu suka membunuh? Mereka kiriman putra mahkota. Kalau hilang, jadi bahan omongan. Nanti dikira benar, aku bermusuhan sama putra mahkota. Kalau dibiarkan, apa manfaatnya? Bukankah kamu suruh aku manfaatkan orang dengan tepat? Pangeran. Salahku. Aku nggak akan begitu lagi. Pangeran. Aku nggak berani lagi. Pangeran. Bawakan teh saja tidak bisa. Buat aku pertahan kamu. Seret keluar. Pukul sampai mati. Pangeran. Mau bunuh orang lagi. Menakutkan banget. Chu Qingren. Bangunlah. Aku sampai. Pangeran. Sudah pergi, buat apa bersih-bersih mulut? Apa? Nyesal. Tadi nggak pilih wanita cantik itu. Buat dinikmati. Kena tebakanku kan? Bener ya? Chu Qingren. Chu Qingren, dasar anak bendel berani simpan uang perak. Diam-diam, anak durhaka. Siapa kamu, tante tua? Jangan pura-pura tuli jauhan urusan sama aku. Konon kau masuk istana minta upah. Sekarang sudah pindah ke halaman belakang pangeran keempat. Kasih aku 500 tel perak. Bukannya aku dijual ke kediaman pangeran? Sekarang aku hidup orang pangeran. Mati pun jadi arwah pangeran. Siapa izinkan dia masuk? Pangeran, dia menggadu di depan pintu. Biar nggak jadi isu, aku dimanfaatkan orang. Saya terpaksa bawa dia masuk. Sudah lama ya aku nggak bunuh orang. Di dunia ini yang utama itu bakti. Aku dimarahi. Putri kandungku sendiri. 500 tel. Aku nggak punya. Kau sebagai kakak wajib bayar mahar adikmu. Nikahnya dia urusanku apa? Nenek satu ini udah jual aku. Masih mau aku jadi korban demi adik? Nggak bisa. Hari ini, aku harus bantu balikin keadilan buat si pemilik asli. Kalau hari ini kamu acuh tak acuh, aku bakal bunuh diri di sini. Silakan. Nanti nama kamu yang bikin ibu mati bakal tersebar. Di dunia ini siapa yang nerima kamu? Perempuan galak ini biar aku urus. Aku sendiri aja. Ingat, ini kediaman pangeran. Ada apa-apa aku yang tanggung jawab. Ayah. Ibuku wafat saat umur 3. Umur 5, kamu menikah dengan ayahku. Setelah itu kamu cuma mukul dan maki aku. Makan aja susah, minum pun sulit. Pakaian juga nggak cukup, berebut makan sama anjing. Dan demi lunas hutang judi, kau jual aku ke istana pangeran. Aku sakit parah di rumah itu. Saat sekarat, kau bahkan tak menjengukku. Coba tanya, adakah ibu di dunia yang tega begini pada anaknya sendiri? Benar-benar kejam. Ibu gila yang siksa anak. Sejak kapan bisa bicara seenaknya begini? Baiklah, aku pergi. Jangan sampai menyesal. Kau kira istana ini rumahmu? Seenaknya datang dan pergi, penggawal. Kenapa aku harus menyesal? Kamu, apa kau tak ingin ambil barang peninggalan ibumu? Menurut ingatan pemilik asli, asal-usul ibu ini masih misteri. Kalau mau tahu lebih jauh, harus selidiki dulu. Harus cek kebenarannya. Ya, kesempatan emas ini, jangan sampai dilepas. Kamu, apa kau tidak ingin ambil barang warisan ibumu? Barang warisan ibumu. $500 tel. Kamu benar-benar mata duitan. Guci rusak ini dulu ayahmu juga sangat sayang ini. Sudah kuperiksa, ternyata cuma batu jelek, tak ada nilainya. Ternyata ini, batu es langka banget. Kepala suku, ku ingin merapikan altar orang tuaku.
Tunggu, ada yang salah. Nama ibumu dan namamu di silsilah keluarga ini tak tercantum. Apa? Kalau mau tahu asal-usulmu, aku bisa bantu. Tapi ada bayarannya. Ternyata Chu King memang orang cerdas. Ayo bicara, apa maumu? Aku ingin kau jadi selirku, pendamping tidurku. Pangeran, memang pebisnis sejati. Paduka sangat kuharapkan. Kecewa ya kalau begitu. Semoga kerja sama lancar. Oke. Apa ini? Gerakan tangan aneh apa ini? Batu giok langkah. Sarah Kung Fu Harimau, atau Kakak, cara ancamu ini nggak benar. Kau kira aku, demi pelayan wanita, kuberikan kunci pasukan ini padamu. coba saja sendiri. Pedangku bisa menebas siapa saja. Tunggu sebentar. Chu Kingren, jangan salahkan aku kejam. Kalau mau salahkan nasibmu buruk. Haha, gadis kecil, ingat baik-baik. Hari ini dia, Merong Yu ingin kau mati. Saat hari ketujuh arwah kembali, jangan lupa balas dendam padanya. Apa yang kamu lakukan padaku? Penjahat memang banyak omong. Gimana? Sekarang kamu pasti nggak enak banget ya? Ada orang nggak? Pangeran. Gimana pangeran? Pangeran. Tolong! Ada orang! Pangeran. Kali ini pasti akan menderita. Lumayan parah. Percaya padaku nggak? Aku lelaki, apapun bisa kutahan. Ayo. Oke. Aku akan berusaha. Kenapa? Ada yang gak enak badan. Ada tikus. Dasar penakut, berani main-main sama tuanku. Lihat aku. Di situ. Di sana. Itu. Wah. Batu giok di sini. Semuanya istimewa. Pantas bernuansa kerajaan. Bagus banget. Suka nggak? Kalau aku bilang suka, dia bakal kasih aku. Kalau kamu suka, kamu bisa bantu buat Apa? Mau rekrut aku? pekerja. Apa itu pekerja? Sama kayak yang kerja di sini. Di tempatku namanya pekerja. Lihat ini. Ukiran gimana? Garisnya halus. Tekstur jelas. Lumayan bagus. Dengan wilayah luasmu itu dibandingkan, menurutku, masih kurang. Memang ada sedikit sih. Tapi aku dapat itu. Dengan kerja keras 20 tahun. Usaha keras itu. Aku mau minta, ajarin kami. Berbagilah ilmu, tolong bagikan ke yang lain. Kamu mau nggak? Apa yang dimaksud? Apa? Panggil guru saja bayar. Apalagi undang aku. Seorang master loh. Xiao Li. Ada apa? Si pencinta uang. Siapa ganggu duit berarti ganggu gue. Mulai besok, kamu kerja di Mincuiju. Siap. Aku nurut. Oke. Kalian lihat nggak? Yang namanya Chu itu, cewek sialan. Lagi ngetop banget. Matanya tuh, kayak mau ke langit. Sabar dong, adik. Katanya dia itu jago ngukir giok. Hebat banget. Makanya pangeran, sikapnya beda ke dia. Wajar sih. Karena dia emang punya wajah kayak rubah. Sampai bikin pangeran kepincut banget. Cepat atau lambat, kita harus cari kesempatan buat menurunkan sombongnya. Jadi kita harus gimana nih? Kita cuma perlu lakukan begini.
Tak disangka Nona Chu masih muda, tapi sudah ahli ukir giok tingkat master. Kami semua merasa kalah jauh. Anda terlalu memuji. Saya masih banyak kurangnya. Harus belajar dari Anda. Haha. Chu Qingren, kamu tiap hari tampil di muka umum. Bercampur dengan para pria begini, tidak pantas. Itu permintaan pangeran. Kamu berani meragukan keputusan pangeran yang bijak? Jangan lempar omongan dengan gaya manismu. Daripada main kata, lebih baik pikirkan, habis ini. Harus bagaimana? Kamu gila. Aduh. Hadiah Giada Kerajaan dari Pangeran ke Menteri Utama. Sampai pecah. Padahal, Perdana Menteri sebentar lagi hadir di jamuan malam. Lalu gimana ini? Kamu sengaja. Siapa yang lihat? Tentu saja. Aku. Kamu. Dan dia lihat. Paduka, saya tidak. Kamu pikir aku buta? Atau kamu kira aku gampang dibohongi? Tuan Wang, saya nggak berani lagi. Xiao Li, bawa pergi. Jangan, Tuan Wang. Tuan Wang, aku cuma lagi bingung. Tuan Wang. Kenapa kamu ketawa? Taman belakang pangeran ramai banget. Makanya aku butuh orang pintar kayak kamu. Bantu aku atur. Gimana? Oke nggak? Ngapain kamu? Orang liatin tuh. Aku malah takut. Orang nggak lihat. Kamu pintar juga. Mau coba nggak? Tuan Wang, jangan bercanda. Xiao Kui, kenapa kamu nangis ya? Ayah bawa Liontin warisan ibu. Digadai ke pegadaian. Ayahmu judi lagi? Iya. Dia juga mukul ibuku. Lapor polisi. KKDRT kayak gini. Cuma sekali atau terus-menerus? Polisi nggak terima kasusnya. Sekarang kamu orang istana. Pengkoru Tuan Wang. Mereka tetap kasih muka. Kayak kita pembantu. Juga bisa dapat pelentangan istana. Tentu. Bos, kenapa nggak bisa ditebus? Soalnya ini, gadai mati. Ini punya mama aku. Liontin warisan keluarga. Bos, bisa nggak kasih kelonggaran lagi? Tiap profesi ada aturannya. Nona kecil, ayo pergi. Ini Semua, cukup nggak? Nona, saya jujur saja. Ya, Lian Tiok warisan keluarga ini memang barang bagus. Kusarankan kalian jangan langgar aturan Linglong Pavilion. Namanya juga dagang. Kejujuran itu penting. Kamu siapa? Saya Xu Yingzi. Saya juga. Secengkap pemilik Linglong Pavilion. Oh, partner ya. Partner at PA. Begini. Kalian buka usaha. Masa bos nggak cari untung? Kan gitu? Maksud kamu? Saya tahu. Linglong Pavilion akan segera mengadakan konvensi Giada. Kalau saat ini bisa dapat batu giok terbaik, pasti. Buat Linglong Pavilion kalian. Nggak buruk kan? Batu giok kualitas tinggi. Langka banget. Kayaknya kamu. Ini. Tukar batu kasar ini dengan giokmu. Gimana? Bosku, masih rugi nggak? Nggak rugi. Nggak rugi. Makasih, Nona Chu. Simpan baik-baik. Jangan sampai ayahmu tahu. Terima kasih, Nona Chu. Terima kasih, Tuan. Pergilah. Ya. Hanya demi giok ini. Pernah dengar sebuah pepatah. Emas tak bisa beli yang di hati. Ini giok warisan keluarga. Artinya sangat dalam. Itu batu giok terbaik. Sangat langka. Tapi menurutku, giok warisan keluarga lebih berharga. Kamu orangnya lumayan menarik. Ya, baru sadar sekarang. Sayang sekali. Apa maksudmu? Karena kita cuma hubungan kerja. Aku tak keberatan kalau kita lebih dekat. Berhenti. Langsung saja. Bicara resmi saja. Pria cuma ganggu laju uangku. Bersamaku, kamu bisa dapat lebih. Sebenarnya, kemanapun aku pergi, selalu ada uang. Nona Chu, bos kami ingin bertemu denganmu. Nanggong Chat. Nona Chu, untuk urusan giok, kamu sangat paham. Penjelasanmu barusan bikin aku sadar. Sama-sama. Bos Nangong masih muda, sudah kelola Linglong Pavilion yang terkenal di kota ini. Aku benar-benar pikir kamu.
Tampangmu keren banget. Di dinasti Lanyu, banyak pria hebat. Pangeran ini juga luar biasa. Dia beda sama kamu. Bedanya apa? Mau dengar detailnya? Kamu bangun dari nol, mandiri bisnis. Dia nerusin usaha keluarga. Maksud kamu, aku cuma andalkan warisan leluhur. Enggak sepenuhnya. Asal-usul, bukan pilihanmu, tapi di atas dasar asal-usul bagus sebagai pondasi. Kamu bisa ngembangin. Itu kemampuanmu. Kamu pintar bicara. Jujur saja, aku sampai seperti ini memang karena diberkahi leluhur. Iri sama kalian. Semoga suatu saat, aku juga punya bisnisku sendiri. Oh iya. Beberapa hari lagi, akan ada kompetisi giok baru. Ku mau minta tolong. Katakan aja. Aku mau minta Nona Chu mewakili Linglong Pavilion. Boleh. Tidak boleh. Kenapa? Kamu orang rumahku. Statusmu selir. Terlalu pamer di luar. Tidak sopan. Pangeran, kamu lupa. Kita cuma kerja sama. Aku gak lupa. Aku bantu cek asal-usulmu. Kamu bantu kelola halaman belakang. Ada masalah. Kamu sakit ya? Kalah dari aku, tak tahu malu. Muka aku. Belum perlu. Biarin aja wanita rebutin aku. Dengar kali ini lomba. Tiap negara bagian. Kirim ahli terbaik. Master giok berkunjung. Semua incar juara. Mereka semua ngelirik tajam. Aku bisa. Jangan ngaco. Aku pasti menang. Tunggu aja, kabar baik dari aku. Nona. Ada masalah. Maaf semua. Ada yang ribut di Linglong. Saya permisi dulu. Oh, Kita juga lihat yuk. Kakyu, kamu demi wanita ini. Nona situ. Gak tahu kamu ke Linglong kali ini. Untuk apa? Ada keperluan apa? Nanggong Chen. Linglong baikin. Tusuk konde Linglong. Barang seperti ini. Tuan muda, konde ini retak. Lihat tuh. Manajer Su aja bilang. Tusuk konde ini retak. Linglong kalian bikin barang jelek ya. Barang emang dari Linglong, benar, cuma. Cuma apa? Kenapa? Linglong kalian mau tekan konsumen? Kali ini kurang beruntung. Menabrak aku si Tuen Yu. Pavilion Linglong kalian menjual barang jelek seolah bagus. Aku nggak akan diam saja. tunggu. Retakan dijepit rambut ini. Kayaknya sengaja dibuat. Bukan gioknya yang bermasalah. Maksudmu apa? Kau curiga aku sengaja merusak. Aku nggak bilang begitu. Katanya, keluarga Nona situ buka toko di ibu kota, Yumangshua, bersaing sama pavilion Linglong kita. Iya, masing-masing pegang setengah pasar. Jangan-jangan. Lelekon. Masa aku, karena iri, sengaja jelekkan pavilion Linglong, gitu. Aku nggak bilang begitu. Nggak ada yang berpikir seperti itu di sini. Kamu itu, selir baru Yuj. Dulu budak rendahan. Berani-beraninya fitnah di depanku. Lihat saja aku. Si Tuen Yu. Udah cukup belum ributnya? Lihat dirimu. Masih pantaskah disebut nona keluarga terpandang? Bagus Yuj. Kamu malah tegur aku demi dia. Aku nggak bakal nyerah begitu aja. Jepit rambutmu belum diambil. Makasih Nona Chu, udah bantu aku. Dia nggak bakal berhenti gitu aja. Kalian harus waspada dari sekarang. Tante, kau tak tahu apa yang si bajingan itu. Yuer, bukan begitu cara ibu ajarkan, kok mulutmu kotor banget. Bibi, bukankah itu juga ajaran Anda? Budak-budak hina itu, di mata kita, mereka cuma kayak semut. Injak aja mereka, sama kayak menginjak semut. Di belakang, bebas aniaya. Di depan orang, harus pura-pura sopan dan baik, tetap elegan dan santai. Kalau enggak, kalau rusak nama baik, itu bakal ngikut seumur hidup. Lalu menurut Anda aku harus gimana, Bibi? Ajarin aku dong. Yuer, sini. Cepat nasihati sepupumu itu. Wen Yu, mengurus orang bodoh gitu. Hal sekecil ini. Masih perlu kamu turun tangan. Kamu perlu campur tangan sendiri.
Kakak punya trik nggak? Kalau mau mukul ular, serang titik lemahnya. Emangnya hal gitu? Kamu belum paham juga? Cepetan kasih tahu aku. Harus gimana sih? Jangan terlalu terburu-buru, tapi aksi harus cepat, tepat, dan kejam. Uang sudah kuberi. Mau apa lagi? Hanya uang segitu. Itu pun gak cukup buat makan enak. Maaf, aku juga nggak punya lagi. Sudah habis ya? Kalau begitu, aku gak bakal sopan lagi. Kamu mau apa? Ayo lihat semua. Gadis ini merapat ke keluarga bangsawan hidup enak. Tapi nggak peduli ibunya. Padahal aku ini dengan susah payah membesarkan dia sampai dewasa. Sekarang, dia malah mau bikin aku tidur di jalan. Chu Qingren, kenapa kamu tega sekali? Ayo, ayo, ayo. Biar ku kenalkan. Yang ini, ibu tiriku Bu Shen. Waktu itu ibuku baru meninggal. Dia langsung tergesa-gesa dengan merayap masuk rumah ini. Sejak dia masuk, aku nggak pernah kenyang makan. Mana bisa begitu sih? Masih berani bilang? Dulu ibumu nggak tahu sama siapa punya anak haram lalu bawa kamu nikah sama ayahmu. Kamu itu nggak jelas asal-usul anak haram. Apa yang harus kita lakukan? Apa jangan-jangan pangeran bawa pulang anak liar? Iya, kalau ayah kandungmu orang dari kalangan rendah, penjahat kecil. Itu malah bagus. Bukankah ini memalukan istana pangeran? Campur darah kerajaan. Nyonya Shen, makan sembarang boleh. Jangan asal bicara. Nyonya Shen, menghina keluarga kerajaan di depan umum. Tak bisa dimaafkan. Suka bergosip di istana pangeran. Apa hukumannya? Hukum cabut lidah. Apa maksudnya? Kabut lidah. Ayo katakan. Siapa suruh kau datang? Bikin gaduh di sini. Tidak, tidak, tidak. Aku cuma butuh uang. Bawa dia pergi ke pengadilan. Interogasi yang benar. Periksa dengan benar. Ke pengadilan. Aku tak mau ke penjara. Tolonglah. Aku mohon padamu. Aku nggak akan gosip lagi. Aku nggak mau ke pengadilan. Anak-anakku, aku nggak mau ke pengadilan. Setelah aku selidiki, Nyonya Chu adalah sang cucu Duk Chu yang terpisah dari keluarga bangsawan. Kalian harus benar-benar layani Nyonya. Dengar baik-baik. Ya. Apa identitasku asli? Buatmu. Sepenting itu. Tentu saja. Aku nggak mau hidup tanpa tahu kebenaran. Urusan keadipati Chu sudah kuatur. Semuanya. Jadi, identitasku palsu. Status cucu Adipati Chu untukmu. Hanya untung, nggak rugi. Bagus gimana pun, tetap saja palsu. Hancur, demi menjaga nama baik istana, kamu sungguh niat banget. Chu Qingren, aku lakuin ini buat kebaikanmu. Nggak perlu. Apa yang kuinginkan, akan kuusahakan sendiri. Ada yang bantukan tambah baik. Aku mau nenangin diri. Pangeran, hati-hati. Nggak usah diantar. Kok kamu di sini? Banyak serangga. Lagi santai aja. Biasa aja. Tambang sana butuh mandor. Kayaknya kamu cocok deh. Bukan. Gagal lagi. Maaf, aku nggak bisa. Sepertinya adik keempat punya selera cewek lumayan juga. Putra mahkota, apa selanjutnya? Kalau udah mulai, sekalian habisin aja. Kayak gini. Sekali potong aja. Bukannya makin seru. Yam. Kok rasanya dingin banget? Kamu lagi. Kamu sudah antar surat undangan. Kinona Chukan. Tuan muda, aku sendiri yang antar. Nggak bakal salah. Chu Qingren, jangan-jangan dia takut. Sembunyi ya. Iya juga sih. Acara besar begini. Budak rendahan kayak dia takut. Juga wajar banget.
Nona Situ, jagalah bicara. Wen Yu Kuma, agak polos saja. Kata-kata jahat tidak mungkin keluar dari orang polos seperti dia. Nona Siu lama tak jumpa. Tetap saja, belak-belakan ngomong. Kamu sama dia, orang rendahan begitu. Ngapain ngomong baik-baik? Jangan-jangan kamu suka kayak UGG juga. Suka tipe kayak gitu. Wen Yu, jaga ucapanmu. Chu Qingren, Merong Yu. serahkan dia. Serahkan dia. Tergantung, kamu bisa atau enggak. Iya. Hajar aja dia. Bikin dia nyerah. Hati-hati dia bawa senjata rahasia. Dia lolos lagi. Aku pasti cari dalang di balik dia. Lombanya sudah sejauh ini. Chu Qingren. Belum muncul juga Linglong Pavilion kalian. Apa mau nyerah aja? Nangong Chen. Kali ini Linglong Pavilion. Salahkan saja dirimu karena salah percaya. Saya tidak pernah. Nona Chu datang. Bos Nanggong, lama tidak jumpa. Bagaimana dia bisa? Datang pun tetap takkan dapat juara. Yang datang kali ini, semua dari negara lain Master Jade tingkat atas. Yuge, kamu datang. Ayo duduk. Cakap ya Nona Chu. Aku yakin kamu bisa. Jadi aku pasti tak akan buatmu kecewa. Kak Yu. Nanti Nona Chu kalau gagal naik panggung. Kamu mau turun tangan bantu dia? Merongju, jaga sepupumu. Ini batu tua. Oke. Batu ini. Jade ini. Lumayan. Nona kecil, biasanya ukuran begini. Meski ada jade. Cuma sampah. Tak bisa dipakai. Kamu bilang juga biasanya begitu. Tapi tetap ada pengecualian kan? Pilih yang ini saja. Nona kecil, kenapa nggak pilih lagi saja? Tak perlu. Potong saja. Semua, silakan lihat. Permukaan jade sudah terlihat. Jade. Bahan bagus nih. Baru saja mulai. Biasanya baru mulai. Selanjutnya, hampir nggak ada. Tunggu bunga mekar saja. Gimana? Batu tuaku ini kualitasnya oke kan? Nona, kalau kamu kalah, Sebelum hasil keluar. Belum tahu siapa menang. guru. Terus potong. Aku mau bikin dia kalah tanpa alasan. Kakak sepupu Chu Qingren pasti kalahkan. Yang dari negeri asing itu Master Jade kelas dunia. Dari negara Heli, Master terkenal. Katanya, tak pernah kalah. Babu rendah ini pasti tamat. Nona Su. Di sini, kenapa selalu ada serangga aneh? Berisik sembarangan. Iya. Ganggu banget deh. Nangong Chen kamu. Semua utusan Asing ada di ini. Ribut terus. Tak pantas banget. Master pilih batu. Memang hebat banget. Batu tua jenis es ini. Waduh ha. Gimana? Nona Kaiser, Batu gioknya bagus banget. Gak sia-sia datang. Tunggu dulu. Punyaku belum dipotong. Chu Qingren ini mau coba peruntungan terakhir ya. Saranin dia. Mendingan cepat nyerah saja. Diam. Nona Situ. Hati-hati bicara. Tonton saja dramanya. Ini ternyata giok kelas raja. Pandangan saja. Hebat banget. Semua. Gimana? aku kok kalah sama gadis kecil ini, Songgo. Setiap generasi ada talenta baru. Master,
Aku akui kekalahan. Sekarang, mari kita undang Pangeran keempat dinasti Lanyu, Merong Yu, untuk memberikan penghargaan kepada Ratu Jade kita. Selamat ya, kamu berhasil. Aku akan berusaha lebih baik. Chu Kingren. Merong Yu, Nikmati hari ini. Besok urus besok. Puisi bagus. Santai banget. Hari ini. Hari ini buatku. Sejak ke dinasti Lanyu. Hari paling bahagia. Ke dinasti lain? Apa maksudmu ke dinasti lain? Ku beritahu rahasia. Aku sebenarnya bukan asli dinasti Lanyu. Bukan Chu Qingran sini. Aku dari Abad 21. Chu Qingran dari sana. Abad 21. Itu di mana? Di Abad 21 kita. Satu rumah bisa dihuni ratusan orang. Mau ke langit. Atau ke bumi. Bisa aja. Walau berjauhan. Ribuan kilometer. Kita bisa telepon. Tetap terhubung. Telepon? Hello. 112 ya. Aku Dikulik. Sekarang aku di zaman kuno. Tolong selamatkan aku. Aku mau pulang. Aku ingin pulang. Kelihatannya, kamu beneran kangen rumah ya? Mas Kianceng. Berapa semalam? Siapa yang gantiin bajuku? Kamu. Tenang aja. Aku nggak tertarik sama pemabuk. Nggak ada minat. Aku. Nyonya, Anda sudah bangun. Biarkan Xiao Kui membantu Anda bersiap. Nyonya. Iya. Tuan sudah. Umumkan ke seluruh rumah. Sekarang Anda jadi Nyonya Sa, Nyonya Chu. Salam hormat, Nyonya Chu. Ngomong, aku khusus siapkan sesuatu. Sebagai tanda hati. Nggak tahu. Kamu suka nggak? Kakak perhatian banget. Nih, ini punyaku. Tolong diterima, Nyonya Chu. Kalian ngapain sih? Masa nggak ngerti? Sekarang kamu nyonya. Kita para selir. Harus salam hormat dan kasih hadiah. Z. Kakak nggak akan menzalimi kita. Aku percaya, nanti Nyonya Chu juga nggak akan susahkan kita. Di belakang rumah Tuan. Kamu pintar ngomong. Tapi ya, aksesoris di badanmu. Luli onggo. Kalau lama, susah dapat keturunan. Makasih sudah ngingetin, kakak. Jangan lebay sama cewek itu. Si doi aja bisa dipuja, masa kita gak? Z. Jangan kasar. Nona Chu, desain yang kau gambarkan buatku. Semuanya bagus banget. Kamu lebih paham sama selera wanita di sini. Usaha sekeras apapun tetap tak berhasil. Pantas saja Tuan selalu memujimu. Nona Shu, aku kagum sama caramu bekerja juga. Oh iya. Bonus bulan ini. Banyak banget. Linglong ke kalian memang royal banget. Duit sebanyak itu tetap hasil kerja Nona Chu sendiri. Nona Shu, kamu juga hidup dari skill sendiri. Aduh, ada masalah besar nih. Bu, ada masalah besar. Percayalah, aku dan dia bersih banget. Nggak ada apa-apa. Sudah ada anak, bilang tak ada apa-apa. Jadi kalian cuma ngobrol di bawah selimut. Cuma ngobrol doang, gitu. Aku waktu itu mabok kan? Mabok bisa dianggap nggak terjadi apa-apa? Bukan gitu. Chu Qingran, kalau kamu nggak suka, aku bisa suruh dia keluar. Yang mulia, istana kirim perintah. Keluarkan selir Zhao dari tahanan. Mereka juga kirim orang jaga kebutuhan Meiren, keturunan kerajaan sedikit. Jadi sangat berharga. Tak bisa bicara, lebih baik diam. Yang mulia, sebaiknya bawa Zhao Meiren. Keluarkan dia. Perintah raja tak bisa ditolak. Mengapa aku lupa? Ini zaman kekuasaan raja. Harus tunduk.
Wah, hidupmu sekarang lumayan juga. Kenapa kau datang? Kenapa? Tak senang aku di sini. Cara yang kau pakai memang mampu. Tentu saja. Terus lakukan, seperti saranku. Kalau begini terus, apa aku bisa jadi nyonya? Tentu. Kenapa kau bantu aku? Kenapa? Pasti ada yang kuinginkan. Aku juga punya tujuan. Apa yang kau mau? Nah, kau akan tahu nanti. Saatnya tiba. Nona Chu, akhir-akhir ini kau banyak kerjaan? Capek ya? Tak apa-apa. Mungkin aku terlalu banyak pikir. Ada yang bisa ku bantu untukmu. Aku masih sanggup. Nona Shu, kau tak tahu. Nyonya kami dijebak orang. Xiao Kui. Biar dia bicara. Di rumah kita itu Zhao Meiren. Karena hamil. Dia sering susahkan nyonya kami. Selalu mempersulit. Kakak ni sedang lihat bue. Aku tanya kamu. Zhao Meiren, ada apa? Tiba-tiba aku pengen buah murbei. Kamu nggak dengar. Kakak Zhao bilang, dia pengen makan murbei. Aku dengar kok. Ku bawakan untukmu. Tiba-tiba aku lapar banget ya. Makasih kakak. Biar aku petikin buat kamu. Nyonya Chu, kok nggak rela? Mau bikin anak di perut Zhao jadi kelaparan. Kakak Zhao, lihat dia deh. Jadi nyonya, emang kenapa? Makan aja. Keluarga kerajaan lebih peduli penerus tahta dibandingkan dia sendiri. Kita begini saja. Jangan goyangin pohon. Jangan goyangin pohon. Kingran, ngapain kamu? Cuan. Anak dalam perut Nenda. Sudah hamil? Kenapa nggak istirahat? Iya. Iya, Nggak apa-apa kan? bikin aku kesal. Bikin aku kesal. Perempuan jalang. Kenapa bisa? Kenapa bisa? Dia mulai gila lagi. Perempuan jalang itu hamil. Anaknya Kak Yu. Aku nggak terima. Tapi sudah terjadi. Kamu bisa apa? Aku mau. Anaknya dalam perut dia. Macaya. Macaya. Sekarang kamu masih punya gaya gadis bangsawan. Nggak ada lagi ya? Kakak sepupu. Kumohon padamu. Tolong aku. Tolong aku ya. Oke. Sepupu gila juga berguna. Bisa jadi senjata ampuh. Kenapa tertarik? Latihan kaligrafi. Aku tenangkan diri. Kalau enggak, takut tak tahan. Kamu sudah capek. Cengak. Tunggu waktu ini lewat. Semuanya akan baik lagi nanti. Kamu tahu, aku tak suka hidup seperti ini. Percaya padaku. Tunggu aku pulang habis basmi bandit. Semoga saja. Kenapa? Ada masalah? Oh, enggak. Cuma merasa bagaimana bisa kamu lakukan itu? Selalu ada cara kalau mau mikir. Cara hitung ini unik banget. Simple dan jelas. Kupikir. Harusnya disebarkan. Bos Nangong memang mau belajar dan luas ilmu. Entah kenapa selalu terasa di diri Nona Chu ada lapisan seperti kabut misterius. Cuma bercanda. Semakin dekat hubunganmu, dari cara bicara dan sikapmu, aku justru makin merasa Nona Chu kayaknya gak cocok dengan dinasti Lanyu kita. Kamu nggak mau bilang aku bukan bagian dari sini, kan? Haha, benar. Nona Chu kayak orang dari luar. Yuk kita mainem. Yang Nona Chu bilang tadi bikin aku terbuka pikiran. Kamu nggak pikir aku ngarang aja? Dunia ini bukan cuma kita lihat sebagian kecil. Banyak hal kita nggak tahu. Tapi itu nggak berarti itu nggak ada kan? Yang ada itu masuk akal. Oh, oke. Kalimat ini bikin aku belajar juga. Cheers. Cheers. Merong Yu benar-benar beruntung. Sang pangeran sudah turun lapangan hadapi bandit. Orang yang diatur kali ini semua pasti berhasil. Jangan khawatir, Tuan Putra Mahkota. Yang ditugaskan semua prajurit siap mati. Merong Yu,
Kali ini, aku mau kamu nggak mungkin balik lagi. Kakak Zhao, kenapa ini? Mungkin akhir-akhir ini kekenyangan. Aduh, harus cepat-cepat ambilin obat pencernaan buat kamu. Nenek, Ayah! Perintah apa, Tuan? Bibi, segera siapkan obat pencerna untuk kakak Zhao. Saya segera berangkat. Kakak, permaisuri benar-benar baik padamu. Dikirimkan dayang kerajaan khusus untukmu. Tahukah kamu Bibi ini, dulu khusus melayani selir agung kaisar? Ibu pangeran? Iya, cuma gara-gara selir Andeng mati cepat. Mungkin saja, dia bisa lihat sendiri, cucu kaisar pertama lahir. Dengan matanya. Aku dengar, selir agung tewas dibunuh. Yes. Kakak, jangan sembarangan bicara. Karena kejadian itu, banyak yang meninggal waktu itu. Apa dia datang? Aku tidak takut padamu. Aku nggak takut. Meski kamu jadi arwah dendam, Inkarnwaku, aku tetap nggak takut. Sekarang aku permaisuri, nomor 1 setelah kaisar. Sedangkan kamu, cuma tinggal arwah gentayangan. Hahaha. Maaf ya, aku lagi cari sesuatu. Tadi nggak lihat Bibi. Nyonya Chu, apakah mencari ini? Iya, benar yang ini. Nggak nyangka, kamu yang menemukannya. Ini barangnya memang milik Anda, Nyonya. Peninggalan ibunda semasa hidup. Ibumu sudah meninggal. Iya, waktu aku masih kecil. Beliau sudah sakit dan meninggal. Sangat disayangkan. Tapi, yang telah pergi, biarlah pergi. Walau dia sudah tiada, tapi selalu hidup di hatiku. Kamu gadis baik. Percayalah sama ibu. Kamu pasti bahagia. Iya. Kali ini, hari peringatan wafatnya Permaisuri. Kau harus mewakili aku. Urus semuanya dengan baik. Saya pasti akan lakukan yang terbaik. Selama bertahun-tahun, aku. Sudah waktunya aku melepaskan. Anda sangat mencintai adik Anda. Pasti arwahnya juga tenang di sana. Aku mengecewakannya, juga mengecewakan Yuer. Sekarang Yuer kembali. Aku ingin beri dia wilayah. Naik pangkat, jadi pangeran. Hati-hati. Anda sangat peduli. Dengan pangeran keempat benar-benar tulus. Yang mulia, mereka benar-benar ingin membunuh Anda. Saya tak akan biarkan mereka berhasil. Tidak bisa. Mereka terlalu banyak. Yang mulia, saya ada cara. Apa yang kau lakukan? Tukar baju dengan saya. Xiao Lizzie, Sepanjang hidup saya, saat paling berarti adalah sekarang. aku akan balas dendam untukmu. Apa yang kamu lakukan? Tentu saja menyelamatkanmu. Semua luka ini karena sepupumu. Tak perlu pura-pura baik. You kakak. Kalau kamu bicara begitu, aku sakit hati. Bagaimanapun juga, aku yang menyelamatkanmu. Apa yang kamu inginkan dari aku? Aku cuma mau dapatkan hatimu. Wrong you. Kamu pikir bisa lari? Kamu merakuniku. Haha. Racikan pelunak otot. Cocok buat orang seperti kamu. Keras kepala. Apa maumu? Mau balik cari Cukingran. Budak rendahan itu, mimpi saja. Berani kurung aku. You kakak.
Aku cuma ingin kamu tunda beberapa hari. Baru pulang urus jenazah Chu Qingran. Kak Zhao, gelang manik giok ini benar-benar cantik. Ini aku buat khusus untukmu. Kamu buat sendiri? Iya. Aku buru-buru, bikin semalaman. Jahitannya bagus. Benar-benar rapi. Hebat juga kamu. Sheng, ayo temani aku jalan-jalan ke sana. Ah, Kakak Zhao, kamu nggak apa-apa. Kakak Zhao, kamu baik-baik saja. perutku. Kamu, Nyonya Chu, pasti kamu yang ngutak-atik gelang itu. Kakak Zhao, Tabeb, cepat panggil tabib. Tabeb, Ibu Ratu, di kediaman adik keempat terjadi masalah. Dia pun sekarang tak jelas hidup mati. Menurutmu, perlu kasih tahu permaisuri? Permaisuri datang. Apalagi yang kalian sembunyikan dariku? Cucuku tak jelas nasibnya. Hai rumah belakang malam mengkul masalah kotor begini. Kaisar, menurutmu bagaimana? Ibu Ratu, menurutku, hal ini tetap biar Ratu yang bicara. Menurut anak, harus dihukum mati pakai tongkat. Mencelakai keturunan adalah dosa besar. Jangan dibiarkan hidup. maaf Nyonya. Xiao Cui tak bisa lindungi Anda. Xiao Kui pantas mati. Bukan salahmu. Dunia memang tak adil. Nyonya, Xiao Cui akan lindungi Anda. Xiao Kui, bangunlah. Xiao Kui. Xiao Kui. Xiao Kui, bangunlah. Xiao Kui. Xiao Kui. Kapan dia bisa sembuh? Luka gadis ini cukup parah. Walau nanti pulih, mungkin akan tinggalkan penyakit. Berikan obat terbaik. Oke, gak masalah. Aku ambilkan obatnya. Kamu bantu oleskan. Seleb suayu ini sangat mahal. Tuan muda, Mahal pun hanya benda mati. Nyawa lebih berharga. aku paham. Akan kurawat baik-baik. Nona Chu. Oh. Terima kasih. Air. Nona Chu. Mana Xiao Kui? Xiao Kui dia. Mana Xiao Kui? Nona Chu. Maaf, Di mana Xiao Kui? Tolong bilang, di mana Xiao Kui? kami hanya tukar siang malam. Untuk selamatkanmu. Xiao Cui masih di kuburan. Jangan emosi dulu. Nona Chu. Nona Chu. Nona Chu. Dokter. Dokter. Aku terlambat. Xiao Cui sudah mati. Xiao Li juga mati. Mereka takkan hidup lagi. Tidak bisa hidup lagi. Tapi kita bisa balaskan dendam mereka. Apa rencanamu? Ayo pulang dulu. Sekarang aku, orang mati. Gimana mau pulang? Bukan cuma pulang. Harus pulang dengan terhormat. Pulang. Aku sudah siap. Oke. Kamu tahu salahmu. Kamu belum mati.
Kenapa? Kamu kecewa ya? Aku cuma benci diriku, nasibku buruk. Sebenarnya kamu bisa dapat semua yang kamu mau. Dia cewa tak bersalah akibat kekejaman. Cuma budak rendahan. Sayang sekali, kamu pelacur nggak mati. Katakan, siapa yang suruh kamu? Aku. Nih lihat tuh si keparat Chu Qingran, nggak mau dia enak-enak. Itu saja. Nggak mau bilang, jadi harus ke kantor hukuman. Ceng. Dia sudah mati. Mungkin karena racun. Dalangnya selalu licik sembunyi. Kita nggak punya bukti. Semua petunjuk habis. Belum tentu. Siapa datang? Hamba memberi salam pada permaisuri. Salam untuk permaisuri. Kau tidak anggap aku terlalu kejam? Hamba paham. Niat baik permaisuri. Baguslah. Hai sini. Ini selir agung mendiang raja. Simpan di sini. Sekarang, aku kasih ini padamu. Ibu memang murah hati. Chu Qingran, ini milik Yuer. Ibu kandungnya selir agung. Harta bawaannya. Jadi kamu tahu, ini semua milik selir agung. Milik selir agung mendiang raja. Kalau ibu sudah kasih barang, maka aku juga. Aku kasih kamu sesuatu juga. Ayahanda, aku ingin menikah. Menikahi Chu Qingran. Soal ini. Soal ini, menurutku, nanti kita bahas lagi. Nyonya Chu, bagaimana menurutmu? Aku sangat puas saat ini. Kalau begitu, kalian berdua, silakan undur diri dulu. Ayah, ada sedikit sifatku seperti dulu. Chuan, kamu tidak bisa usir kami. Kalau pergi dari sini, kami mau kemana? Aku akan suruh orang, kasih kalian uang, pulang saja. Atau menikah lagi di luar. Itu bukan urusanku. Chu Qingran, ini semua gara-gara kamu, benar kan? Apa kau meragukan keputusan Tuan? Tidak. Chuan, kau tak boleh demi satu orang dia mengusir kami semua. Mulai sekarang, di rumah ini, hanya ada Nyonya Chu saja. Sudah paham belum? Chu Qingran, kenapa kau begitu kejam pada kami? Saat kamu jadi konsultan, harusnya kau tahu, membunuh harus dihukum. Utang harus dibayar. Kamu ngerti itu kan? Shanks. Kenapa kamu sebodoh ini? Shanks. Kematian dia memang kecelakaan. Zeng tidak jahat, niatnya baik. Cuma karakternya agak buru-buru, mudah dimanfaatkan. Soal keluarganya, aku sudah kirim orang ke sana, keluar. Bilang saja dia meninggal karena sakit. Terima kasih, Nyonya Chu. Setelah keluar dari istana, kalau butuh apa kabariku saja. Shanks, aku pasti balas dendam untukmu. Barang ini lagi laris. Nanti aku buat lagi batch baru. Ulang tahun keluarga Chu mau datang. Patung keluarga Bai Wang. Bentar lagi jadi. Sampai sini, orang yang kau cari ada di sini. Kelihatannya biasa saja. Cewek cantik. Bajumu kayak adem banget. Kamu siapa? Dia putri guru negara Jin pewaris alkimia Jinzi. Guru negara Jin. Hibaja. Dengar. Kamu itu ahli ukir batu terbaik Blue Jade di dinasti ini, Master Ukir Batu. Dan di kompetisi batu, kamu juara kompetisi batu. Benar, itu aku. Oke. Jadi yang ku cari kamu rupanya. Kenapa cari aku? Mau bisnis. Apa?
Bukannya kamu bilang ada hal besar? Di bisnis, gak ada urusan kecil. Jangan-jangan kamu kira dia kesini buat cari masalah sama Nona Chu, makanya kamu bawa dia. Iya, Kamu untung banget. jalan pelan. Gak usah diantar. Kakak Chu, teknik ukir batu kamu bisa ajarin kami para pengrajin jin? Murong, yang kamu janjiin sudah aku lakuin. Akhirnya rumah belakang tenang. Gak perlu takut. Ada orang jahat. Masuk rumah belakang. Maaf. Soal asal-usul kamu, aku belum tahu. Tak apa. Sudah lama berlalu. Tak nemu wajar kok. Tapi, sekarang aku sudah dapat yang aku mau. Ke istana kali ini jadi kepala tukang batu. Aku khawatir ada yang mau nyakitin kamu. Tapi, nyakitin Xiao Kui dan Xiao Li. Kamu gak mau biar mereka muncul. Aku khawatir sama kamu. Tenang aja, aku bakal jagain diri. Bibi, budak rendah itu bisa-bisanya masuk istana. Bagaimana aku ngajarin kamu hadapi masalah tanpa panik? Sikap tenang. Tapi Chu Qingguan sebentar lagi jadi pelayan istana. Di istana. Bukankah itu ada di tangan kita? Bibi, aku paham. Chu Sujian masih muda, tapi sudah berprestasi. Sungguh luar biasa. Tuh, aku baru datang. Masih banyak perlu belajar darimu. Kalau begitu saya akan jawab semua pertanyaanmu sejujurnya. Katanya, 20 tahun lalu, pabrik Kerajaan pernah keluarkan seramik jada putih. Kau, kenapa tanya ini? Giok putih Jingci sangat langka. Sampai sekarang, nilainya biasa saja. 20 tahun ini semakin jarang ditemui. 20 tahun lalu, giok putih Jingci yang jadi barang mewah. Hanya dimiliki permaisuri mendiang raja. Sayangnya. Kenapa sayang? Setelah permaisuri wafat, barang-barang itu ikut dikubur bersamanya. Kenapa kamu datang? Malam-malam begini, kenapa belum istirahat? Kalau begitu, malam-malam begini kenapa kamu ke istana? Aku khawatir padamu. Di dalam istana nggak akan bahaya. Justru di sini, tempat berbahaya yang bisa memakanmu hidup-hidup. Tahu nggak, tiap tahun, di bawah sini, banyak roh tak berdosa dikubur. Kau bicara seolah-olah pernah lihat sendiri. Tentu saja aku pernah lihat. Itu semua sudah berlalu. Waktu ibu pergi, aku lihat sendiri, tapi tak bisa berbuat apa-apa. Waktu itu, kau masih anak-anakan. Sekarang, aku dewasa. Sudah waktunya. Aku akan balas dendam untuk ibuku. Aku bantu kamu. Aku tahu. Kau tak mau terlibat. Tak bisa menghindar. Hidup cak pasti. Apalagi, ibuku dan istana ini juga punya ikatan yang sangat rumit. Kau sudah dapat apa? Sepertinya, sudah dapat petunjuk. Ada masalah. Jangan tanggung sendiri. Ingat, ada aku juga. Sama juga untukmu. Chu Qingguan, kita lihat kau bisa senyum sampai kapan. Chu Sijiom, kelihatannya hari ini santai sekali ya. Nona situ, bersuara keras begini. Meskipun jauhan, aku tak bisa dengar. Cerdas banget. Pantas saja Yuge jatuh hati padamu. Nona situ, daripada cemburu, mending koreksi diri. Cari apa yang salah dari dirimu. Kamu gila. Hamba rendahan berani langkang, tanteku adalah permaisuri sekarang. Apa permaisuri pernah ajari kamu? Berdebat dengan pelayan. Tak pantas buatmu. Turunkan derajatmu. Tolong aku, tolong aku. Cepat, ada orang. Seseorang jatuh ke air. Dasar budak. Lihat, apalagi yang kau bisa bawa untuk melawanku.
Nanti saat waktunya, mayatnya akan mengapung. Wajahmu yang sangat jelek itu pasti akan buat kakak you terkenang terus. Ah, Keterlaluan! Kau kira istana tempat apa ini? Hal seperti ini bisa-bisanya kau lakukan terang-terangan. Bibi, saat itu di sekitar tak ada siapa-siapa. Takkan ada yang tahu apa yang terjadi. Kau bodoh. Kau tercemar oleh pelayan rendahan. Sekarang di luar sudah tersebar. Kau bilang si jelek. Penggawal ayahmu selamatkan sekaligus celahkan kau. Bibi, apa maksudmu? Kau sudah punya hubungan intim dengannya. Aku putuskan kau harus menikahinya. Ah. Kau dan dia saling bantu napas lewat mulut. Orang-orang di luar sudah lihat. Aku pun sulit mengendalikan omongan orang. Aku tak setuju, Bibi. Kau tak boleh begitu. Kumohon, tolong aku. Salahkan dirimu sendiri terlalu gegabah. Bertindak tanpa pikir. Bibi. Perintah istana sulit ditolak. Kamu ternyata sangat setia padaku, sepupu. Begitu tergila-gila padaku. Mohon Pangeran Mahkota bantu Nona batalkan pertunangan. Apa kau tahu? Menentang titah terang-terangan bisa dihukum apa? Kecuali... Jika Pangeran Mahkota butuh aku. Bagus. Kebetulan aku ada satu hal yang mau kutitipkan padamu. Semoga kau tak kecewakan aku. Siap menerima hukuman. Siap mati demi tugas. Lagi-lagi obat pahit. Obat manjur memang pahit. Aduh. Bekas dipukul kemarin lukaku. Baru sembuh beberapa hari, sekarang malah tercebur lagi. Kayaknya harus minum obat lagi. Biar aku deh. Minum pelan-pelan. Nggak ada yang rebutin kok. Ini tuh harus cepat diminum. Kalau nggak, susah ditelan. Istriku menderita nih. Siapa istrimu? Kalau kamu nggak mau, aku mungkin jomblo seumur hidup. Kok asapnya tebal banget? Murong, Penggon. Asapnya tebal banget. Pi. Murong, kamu kenapa? Murong. Cepat pergi, cepat. Api. Kebakaran. Cepat padamkan api. Cepat. Kebakaran! Airnya kebakaran! Cepat panggil orang! Padamkan api. Kebakaran! Ini airnya ambil. Cepat, cepat. Ayo cepat. Padamkan api. Murong Yu. Aku mau lihat bagaimana kau lawan putra mahkota. Aku akan bunuh kalian. Tolong. Yuer ini kambuh lagi ya? Mohon petunjuk dari permaisuri. Dulu, Ibu Yuer baru saja melahirkan. Dan keracunan. Belum sempat diselamatkan kebakaran besar mengakhiri hidupnya. Pangeran. Selir kaisar terdahulu. Waktu itu Yuer masih kecil. Kebakaran itu meninggalkan luka yang tak terlupakan. Ini trauma psikologis. Respons PTSD. Lapor permaisuri beri pangeran obat penenang. Untuk diminum dan terapi luar rawat beberapa waktu. Penyakit ini bisa pulih perlahan. Cepat lari. Saya tahu, kau anak yang cerdas. Dengan kamu di sisi Yuer, Ayo. Kesini. saya tenang. Saya pasti akan rawat pangeran. Ibu. Aku mau main layangan. Boleh. Setelah minum obat, aku ajak kamu. Tapi, obatnya pahit banget. Tapi kau sudah dewasa. Cowok nggak boleh takut susah. Udah.
lepaskan saja. Tapi bilang, minum selagi hangat. Efeknya lebih bagus. Oke, Tahu. Kenapa kamu masih di sini? Obat Tuan harus diminum. Harus diminum hangat. Kau Tahu, nggak mau pergi. Tabib kerajaan, lihatlah. Obat ini bermasalah. Ekor rubahnya. Akhirnya kelihatan juga. Kami tunggu hari ini. Sudah lama. Iya. Kamu. Kan kamu udah gede. Kenapa kau mencuri? Aku nggak sengaja. Aku ada alasan sendiri. Serius. Tolong jangan laporkan aku. Ini satu-satunya cara selamatkan ibuku. Aku benar-benar nggak dapat uang sama sekali. Tolonglah aku. Aku mohon banget. Asal kamu nggak bongkar aku bisa turutin semuanya. Apa saja bisa aku lakukan. Ini cek. Peganglah. Buat obatin ibumu. Kamu nggak bongkar aku. Kamu juga karena demi ibumu. Makanya kamu mencuri. Maaf, aku salah sudah mencuri. Aku balikin giok ini ke biro kerajinan. Anggap saja, balikin ke pemilik. Terima kasih. Ibu Ratu, dengar-dengar dari negeri jin, satu mimpi 1000 tahun. Itu tarian peri turun ke bumi. Hari ini, benar-benar memanjakan mata. Putri Guru Negara Jin. Memang benar. Satu tarian memikat semua. Wanita ini seperti bidadari, langka di dunia. Jarang sekali mendengar. Wanita ini hebat. Ayo, ayo. Kenapa? Wanita bangsawan luar biasa. Silakan duduk. Paduka. Saya sebelumnya khusus minta Chu Sijian untuk membuat hadiah persahabatan dua negara, Gunung Hijau dan Air Journey. Chu Sijian. Hadiah ini. Aku juga penasaran banget. Katanya kau mengisolasi diri 15 hari. Benda ini pasti luar biasa. Saya yang rendah ini akan mencoba memberi hadiah. Chu Kingren, nanti kalau kau lihat gunung hijau air jenimu berubah jadi runtuhan rusak, lihat kau bisa apa. Tak mungkin. Mana mungkin dia tahu duluan. Kamu terlalu meremehkan. Aku nggak percaya tiap kali dia selalu hoki. Mending kamu siap-siap nikah aja. Bibi, percayalah padaku. Aku pasti bisa. Aku capek. Dasar tua bangka, bohongin aku lagi. Yang Mulia mau bagaimana? Kalau dia nggak peduli, jangan salahkan aku. Ikut-ikutan. Yang Mulia ini mau. Seru banget. Di luar sana masih banyak makanan enak dan permainan seru. Minum obat yang baik, aku ajak kamu main keluar. Ya, you harus patuh. Minum obat ya.
Peluk ibu. Belakangan ini banyak gerakan. Harus waspada, akan kutambah penjagaan lindungi kamu. Apa? Mau makan lagi tanghulu ya? Aku mau banyak. Juga banyak permen gula. Oke, ibu janji akan ajak beli. Oke. Heh. Sepertinya adik keempat memang bodoh. Kamu bisa hidup selama ini, jadi seperti ini. Sepertinya ibunya yang duluan meninggal di surga juga tak tenang. Meski ayah mau ganti penerus, tak ada pilihan. Negeri ini akhirnya tetap jatuh ke tangan kita. Konde ini, kamu bikin sendiri? Ya, saya kerjakannya sendiri. Chu Sijian memang jago. Konde giok ini indah luar biasa. Bagus kan? Ratu pakai ini konde jadi excellence. Benar-benar sangat menawan. Terima kasih, Chu Sijian. Dapatkan 1 kotak krim lotus. Ya. Terima kasih, Ratu. Kakak, kenapa akhir-akhir ini selalu ngilang dariku? Kamu nggak mau pulang lagi. Susah-susah baru sekali datang. Tentu harus seru-seruan dong. Apa sih yang seru di istana? Hati-hati bisa kehilangan kepala. Aku ini anaknya guru negara jin. Dia Jeda, siapa berani pun aku nggak takut perang pecah. Akhirnya kamu datang juga. Lama tak jumpa. Daya, tak kuduga. Setelah berpisah dulu, kau jadi pegawai istana. Aku juga dengar. Linglong Pavilion kalian sekarang di dinasti Lanyu, tempat favorit semua putri bangsawan. Kan itu karena ide-idemu yang keren. Kali ini kerajaan kasih tugas kirim batu mentah ke negara Jin. Ke kalian. Mungkin Pavilion Linglong akan makin naik level. Tuan muda bilang, semua punya, antang dan rugi. Bos Nanggong. Dia orang besar. Sikapnya tenang. Bisnis ini bisa berhasil, semua karena kamu. Tetap saja Linglong Pavilion punya koneksi kuat. Kalau tidak, mana bisa tangkap rezeki nomplok ini. Juga kerajaan Jin memang kaya. Sekali transaksi, langsung 100.000 tael emas. Karena mereka punya tambang emas. Mereka kuma kaya. Lihatlah baik-baik layangan. Main layangan tidak seasyik kejar kupu-kupu. Kakak, ayo ke taman kejar kupu-kupu barek. Tapi ibu, kamu sudah janji ajak aku main layangan. Kakak, nih bambu capung untukmu. Itu lebih nyebelin dari Nangong Chen. Anak kecil, kamu bodoh bisa ngalahin aku. Sudah, jangan ribut. Aku pergi dulu. Kalian mainlah pelan-pelan. Kamu datang. Kamu kelihatan gak kaget sama sekali. Pasti akan terjadi cepat atau lambat. Kenapa gak kasih tahu aku? Maksudmu, ganti nama, bohongin umur. Menurutku, gak perlu. Kenapa gak cari aku? Ada gunanya. Sebenarnya, aku iri sama kamu. Aku juga begitu. Jada pilihan dikirim ke kerajaan Jin. Sudah ada semua di sini. Bawa barang bagus ini pulang. Raja Jin pasti akan sangat puas. Ini semua akan dikirim ke Jin. Karena hadiah buat Raja Jin. Mesti dicek dengan teliti. Aku urus sendiri. Kapan kamu boleh mengatur aku? Ternyata sama kayak Chu Qingran, budak murahan itu. Jadi makin nyebelin. Siapa suruh kamu jelek-jelekin kaku? Berani mukul aku. Memang buat kamu. Mulutmu itu penuh kata kotor. Nyonya, kenapa? Nyonya, kenapa Nyonya? Dia pasti dia. Dia yang meracuni ratu. Perempuan kejam. Berani-beraninya mencelakai ratu. Chu Qingran, kenapa? Meracuni ratu.
Yang mulia, mohon adil. Saya tidak pernah meracuni. Semua giok indah kamu sendiri yang buat. Tak ada tangan orang lain. Selain kamu, ada yang bisa masukkan racun. Yuman Feng Hua, memang saya yang bikin sendiri. Tapi, permaisuri yang dipakai bukan Yuman Feng Hua. Maksudnya apa? Cepat datang. Giada kemegahan abadi karya hamba. Di dalam kamar permaisuri. Masih ada di sana. Ngomong apaan? Aku ada saksi. Siapa? Bukan saya, bukan saya. Mohon ampun, Baginda. Ampuni hamba. Permaisuri, permaisuri. Yang suruh aku lakukan. Permaisuri. Kamu sungguh kecewakan aku. Baginda, saya juga tadi hilang akal. Permaisuri. Pimpin istana bertahun-tahun. Malah main tipu. Lagi pula soal kisah. Benar-benar. Tak pantas. Baginda, masakan kau hukum aku demi si hina itu? Baginda, saya mengabdi negeri. Kalau pejabat akan jadi korban konspirasi para selir, nanti pejabat lain. Bagaimana nasibnya? Diam. Pelayan rendahan, berani fitnah. Berhenti. Murong Yu, kamu baik-baik saja. Putra, Horda Tehandaraj. Ya, kamu sudah sembuh. Kamu, bukankah kamu diracuni? Sepertinya permaisuri benar-benar ahli racun. Permaisuri, Yang mulia, salah. Dengarkan aku. kau wanita berakan. Aku tak tahu. Istriku di sampingku ternyata sekejam ini. Yang mulia, tulus hatiku pada Paduka. Ayahanda, jangan hanya percaya kata Murong Yu. Yang mulia, nyonya ini. Dayang pribadi mendiang selir agung. Dia bisa membuktikan permaisuri yang meracuni selir kesayangan raja dulu. Permaisuri, kau masih ingat pelayan tua ini? Jangan mendekat. Kau pantas mati. Merang jeng milikku. Tak ada yang boleh merebutnya. Ju air. Takto. Kali ini, kalau bukan karena bantuan kalian, permaisuri takkan segera dihukum. Terima kasih atas jasa besar kalian. Aku takkan lupa seumur hidup. Anggap saja, kami balas dendam untuk putriku. Ibu Jingran adalah putri angkat kami. Kami hanya bisa melihatnya karena kasus selir raja. Diasingkan ribuan mil dan menderita. Sekarang ini, akhirnya dendam terbalas. Aku boleh panggil kalian kakek, nenek? Boleh. Sekarang aku cuma harap kamu bahagia. Tidak tahu pangeran. Tenang saja, kakek nenek. Aku pasti akan menjaga dia baik-baik. Kali ini, kalau bukan karena aku berkorban, mungkin aku sudah ikut ibuku yang bodoh pergi juga. Pandaren, bersabarlah. Aku tak akan menangis untuk wanita bodoh itu. Kaisar sudah menulis surat pencopotan putra mahkota. Mau singkirkan aku? Aku akan singkirkan dia duluan. Nona Chu, semua gaya lukisanmu cantik banget. Boleh nggak? Oke, kalau sudah selesai, kuhadiahkan ke kamu. Oke deh. Oh, Jinzi titipkan buat kamu. Oke, kamu nih. Berani bersekongkol membangkang tengah malam. Pengual. Tangkap mereka semua. Nona Chu, dia bilang kita memberontak. Paduka, Chu Qingran, dan negara Jin sudah bersekongkol memberontak. Buktinya jelas. Mohon Paduka menghukum sesuai hukum.
Yeah. Hal ini, kamu tahu. Saya tidak tahu, Ayahanda. Bagus sekali, Murong Yu. Sia-sia usaha Nona Chu, dia tulus padamu. Tapi kau malah pilih. Saat bahaya kau pilih lari. Peta opini publik ini memang ditemukan di kediaman Chu Qingran saat penggeledahan. Meski begitu, ini belum bukti. Laporan intelijen ungkap rencana Chu Qingran berdagang dengan jin. Tengah malam begini, dia pasti ke sini untuk peta opini publik ini. Otakmu dipakai nggak sih? Jika peta opini benar sepenting ini, Nona Chu bisa dapat semudah itu. Ayahanda, setahu saya, disimpan di zona terlarang penjagaan militer kerajaan. Dia nggak mungkin bisa mendekat. Pada orang di belakang yang bantu dia. Yang kamu maksudnya aku. Katakanlah, siapa yang suruh kamu? Nona, jangan takut. Siapa yang bawa kamu? Nona, dia mau bunuh kamu. Akhirnya kau muncul lagi. Siapa yang mengutusmu? Jangan takut. Aku akan selamatkan kamu. Dia bukan urusanku. Kenapa wanita ini nggak bisa bedain yang benar? Orang egois. Memang seperti itu. Sayang banget ya. Masih merasa kasihan sama dia. Aku bicara tentang dia. Penggawal. Bawa dia aku. Bawa pergi sekarang. Yang mulia, orang ini benar-benar tak ada hubungannya denganku. Situ Wen Yu. Kau langgar aturan. Banyak berbuat jahat. Fitnah orang lain. Penggawal. Bawa pergi penjarakan. Bahaya, putra mahkota bawa pasukan serbu masuk. Apa? Ayah memang sudah tua. Sudah waktunya. Beri jalan untuk kami yang muda. Merongju, kau benar-benar memberontak. Merongju. Lama tak jumpa. Kau mau memberontak? Jelas-jelas begitu. Aku bisa sampai sini. Semua berkat ayahku yang hebat. Brengsek kau. Kau berani pukul aku. Jangan coba sakiti ayahku. Kau terluka. Ruangan ini beracun. Racun ini tak berwarna, tak berbau. Hanya pengaruh bagi orang dengan tenaga dalam. Baru berpengaruh. Kau. Dasar tua bangka. Serahkan cap kerajaan. Mimpi saja. Merongju. Meski kau naik tahta raja, kau juga tetap dihina orang lain. Kau lihat sendiri, ayah wafat. Karena sakit. Bukan karena aku. Mendesaknya mati. Leng Cidi kamu pernah rugi juga. Kau kira aku akan seperti dia? Tertipu juga? Biang keroknya. Ternyata kamu juga. Kalian sudah tahu. Lalu kenapa? Setelah pemakaman ayah kaisar, aku jadi kaisar baru yang sah. Aku rasa belum tentu. Putra mahkota datang. Ayah, Kau lebih hina dari binatang. Sampah, kau benar-benar mencoba kuracunnya. Ternyata kau selalu waspada padaku. Begitu lama, kau menipuku. Aku sudah memperlakukanmu dan ibumu tidak buruk. Sayang kalian berdua. Terlalu serakah. Laksana ular Telenggaja. Lalu dia? Siapa dia? akhirnya bertemu juga. Namaku Merong Chen. Merong. Dia adik satu ibu kandung. Aku menobatkannya jadi putra mahkota. Nak, sekian tahun, kau sangat menderita. Ibu Permaisuri sudah merencanakan banyak hal. Akhirnya, tetap kalah. Tragis. Menyedihkan. Disayangkan. Ayo. Tuan muda. Putra mahkota. Jangan. Hidangkan teh untuk pembantu setiaku. Memang pantas. Memang sepatutnya. Putra mahkota sudah bilang, kita harus hargai dia. Selamat untukmu. Juga selamat untukmu.
Selamat menikah. Xiao Cui, kau masih hidup. Benar-benar bagus. Nyonya, akhirnya aku pulang. Kau sudah menderita. Tak apa, demi Nyonya. Xiao Cui sama sekali tak merasa menderita. Chu Chenggran, kau berhutang padaku. Sekarang saatnya kau bayar. Nona Chu itu unik. Kalian harus bahagia. Jangan kecewakan dia. Aku yakin, setelah menikah, segalanya pasti lancar. Adikku, urusan istana, mohon bantuan Nona Su. Kelola dengan baik. Sedang bicara soal kalian. Kenapa bahas aku? Jadi soalku juga. Aku yakin, ke depan pasti lebih baik. Sisir pertama sampai ujung. Kaya tanpa cemas. Sisir kedua sampai ujung. Sehat. Bebas resah. Sisir ketiga sampai ujung. Banyak anak. Panjang umur. Lanjut sisir. Sisir sampai akhir. Hidup harmonis. Lanjut sisir. Sisir sampai akhir. Head up. Sejalan bersama. Kubur jenazah Entang Besar. Nikahi gadis cantik. Nyonya secantik ini, sayang kalau hilang. Waktu baik sudah tiba. Masuk rumah, lakukan upacara. Hanjura, aku pasti, sepanjang hidupku, tak kecewakan yang suci, tak kecewakanmu. Hanjura, belum masuk kamar pengantin. Kok sudah? Tidak sabar banget. Siapa sebenarnya kamu? Hanjura, jangan bercanda. Jangan saya laga. Sebenarnya kamu siapa? Kamu sembunyikan istriku. Kamu sembunyikan di mana? Murong, Ternyata palsu. Aku mau lihat. Kamu siapa? Jangan. Joe Myron. Murong Yu. Kali ini aku bawa dia. Sudah kubawa pulang. Semoga lain kali. Jangan biarkan dia dalam bahaya lagi. Chenggran. Baik-baik. Wah, kisah cinta sejati. Romantis sekali. Sayang sekali. Di antara kalian berdua, hanya satu yang bisa hidup. kamu. Apa maksudmu? Karena aku sudah racuni kalian berdua. Dengan racun tanpa batas. Penawarnya cuma satu. Bicara. Di antara kalian, siapa mati? Siapa hidup? Kenapa kamu lakukan ini? Kenapa? Karena aku cinta sang pangeran. Jadi, aku makin benci kamu. Benci sampai ingin membunuh kami. Ya. Aku ingin makan dagingmu, minum darahmu. Aku yang dulu ketemu sang pangeran. Tapi akhirnya, yang tetap di sisinya. Kenapa harus kamu? Dasarnya apa? Karena cinta itu memberi, bukan memiliki. Konyol. Kamu kasih penawar ke pangeran. Kamu rela mati untuk dia. Kasih penawar ke dia. Kamu. Aku yang bodoh terlalu berharap. Kalau begitu, biar aku restui kalian.
Suami istri saling hormat. Selamat atas pernikahan kalian berdua. Ini tanda terima kasih. Ambil, ini sertifikat Linglong Pavilion. Semoga kamu dan Ni bisa bersama-sama membesarkannya. Ya. Pemberian dari adik. Kita simpen baik-baik. Terima kasih, Pangeran. Sayang, kamu cantik sekali.